memaafkan dosa-dosa kita yang pernah kita buat. Ya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Tulil firdaus wala aqan alan nari jahim fahabni taubatan wa ghafir dhunubi. Sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum nge-like video ini, silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, pasti menyesal. Oke, langsung aja, mari kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, sahabat netizen. Kembali lagi jumpa saya dengan Ahmed, dan kali ini saya ditemani oleh Mas Roy. Kita di sini ingin menanyakan Mas Roy tanggapan tentang Mas Ri yang mau menikahi Mbak Sri ini, Mas Roy. Mas Ri mau menikahi Mbak Sri. Ya, sementara mereka ini apa? Sama-sama belum tahu isi dalam masing-masing. Mas Ray yang ingin menikahi Mbak Sri. Dan terus dia katanya bertobat, udah tobat dia. Niatnya itu bagus, Mas Ahmed. Niatnya itu bagus. Cuman kita nggak tahu dibalik tujuan antara Mas Ray dan Mbak Fira itu apa. Tapi yang terpenting kita tidak boleh seuzon dulu, Mas Ahmed. Karena apapun ceritanya, setiap manusia itu berhak melakukan kebaikan walaupun dia pernah melakukan keburukan di masa lalunya. Betul. Jadi yang terpenting pada intinya, tanggapan saya dengan Mas Ray dan Mbak Fira untuk menikah, ya. Mbak Sri, bukan Mbak Fira. Mbak Sri. Oh, Mbak Sri, sorry. Istri dari Mas Aldi yang kemarin dia selingkuh dengan menantunya. Oh, Mbak Sri, oke. Yang terpenting yang udah kita ketahuin sampai saat ini Mas Ray sudah bertaubat. Ya, katanya gitu ya. Katanya seperti itu ya. Tapi kita belum lihat detailnya, kita belum lihat hakonnya dari hatinya yang paling kecil ya. Tapi yang terpenting tetap kita husnuudon, kita tidak boleh bersuudon gitu loh, Mas Ahmed. Jadi gimana menurut panjenengan ini, Mbak Sri ini kan lagi masa iddah. Katanya tunggu masa iddah 100 hari maka Ray bisa menikahi Mbak Sri. Nah, kita kan lihat ya Mas ya, bukan kita tidak suka dengan niat baiknya Ray untuk menikahi Mbak Sri. Tetapi jangan karena Mbak Sri ini baru cerai ya, baru mengalami keburukan dalam pernikahannya, Ray datang seolah-olah menawarkan suatu paket komplit kebahagiaan kepada Sri. Padahal kita tahu sendiri ya, Ray ini beberapa minggu lalu siapa? Dia adalah sosok yang brutal, ya, yang suatu ketika ya baru beberapa hari tiba-tiba dia mengatakan tobat. Baru beberapa hari yang lalu dia mengatakan saya mau berbisnis, saya beli dengan gaya sombongnya, dengan gaya kayaknya mau beli 100 juta madu Gus Idris. Banyak netizen yang berspekulasi ini duit dari mana? Jangan-jangan masih berhubungan dengan Fira, si Ratu Babi Ngepet. Yang dapat uang dari hasil pesugihan. Nah, ini Ray sebetulnya masih dalam pengawasan yang cukup luar biasa dari Padepokan. Tapi di sini yang saya lihat pihak Padepokan ini banyak juga yang sudah mempercayai akan tobatannya dari Ray. Gitu. Kita nggak mau Mas Roy, si Sri ini, Mbak Sri ini, ya sudah pernah mengalami rumah tangga yang luar biasa cobaannya. Dan kita berarti tidak akan ada lagi yang masalah yang sama dengan pasangan yang baru, yaitu termasuk Ray. Ya. Itu gimana, Mas? Jadi gini,
yang dimaksud dengan Mas Den atau teman-teman yang lain ya Mas Ahmed, yang dimaksud dengan masa iddah tadi itu memang dalam ilmu fikih yang seharusnya ditunaikan oleh Mbak Sri itu harus ditunaikan ya, karena memang dalam jangka 100 hari Mbak Sri itu baru bisa melakukan pernikahan selanjutnya dengan calon suaminya. Jadi apapun ceritanya itu tidak bisa dilanggar karena kita takut nanti itu udah jatuhnya ke larangan agama ya, apapun ceritanya. Jadi untuk Mas Rey agak sedikit bersabar dulu ya sampai selesainya masa iddahnya Mbak Sri tadi ini, baru melaksanakan kegiatan seperti itu. Itu pun kalau misalnya Mas Rey niat dengan tulus hati seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi yang dibilang sama Mas Den ya, untuk permasalahan kita tahu kondisi dia yang kemarin itu seminggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, kita tahu gimana gejolak kebrutalan dia, gimana dia kebangsatan dia itu untuk bisa buat kita itu ibaratkannya kesel sama dia. Tapi akan tetapi tidak luput pula dari yang namanya itu kita itu mampu untuk memaafkan, mampu untuk saling memberi maaf kita itu kepada orang-orang yang pernah melakukan kesalahan seperti itulah Mas Ahmed. Jadi kita juga hanya manusia biasa, kita juga tidak berani dan khusus saya sendiri tidak berani untuk mengejat bahwasannya Mas Rey itu apakah benar-benar tulus niatnya untuk menikahi Mbak Sri ataupun kayak gimana. Yang terpenting doa kita di sini semuanya, semoga Mas Rey itu benar-benar dia taubatan nasuha dan benar-benarlah dia nanti itu memberikan kebahagiaan yang hakiki fit dunya wal akhirah, yang dimana kita pun nanti sebagai otomatis terus akan mendoakan Mas Rey dan Mbak Sri seperti itu Mas Ahmed dan Mas Den. Iya, jadi untuk netizen ini yang sebagian besar masih meragukan taubatannya Mas Rey, apalagi netizen bilang katanya titip pesan ke kita bahwasanya kalau bisa Mas Rey itu diruqyah di padepokannya Gus Idris gitu ya, Bang. Biar kita tahu benar-benar Mas Rey yang datang dengan mengatakan tobat itu bukan hanya tobat tetapi sudah kita ritualkan dengan benar sebenar-benarnya. Gitu loh, Mas. Karena gini Mas Den, memang benar apa yang disampaikan oleh netizen ya Mas Ahmed. Memang seharusnya ya Mas Rey itu diruqyahkan oleh guru-guru besar kita, terkhususnya di padepokan ataupun di pondok, yang dimana ketika dia nanti menerangkan ayat-ayat suci Al-Quran, ketika dia diruqyah, ketika dia dalam keadaan tenang, otomatis dia memang benar-benar tulus dan ikhlas untuk bertaubatan nasuha. Tapi kalau misalnya ketika dia nanti diruqyah di dalam padepokan dengan guru-guru besar kita ataupun ahli-ahli agama di dalam padepokan itu, kalau dia dengan menghadapi dengan tenang, dia mendengarkan ayat suci Al-Quran itu dengan tenang, otomatis di situ baru kita bisa melihat perubahan-perubahan Mas Rey untuk ingin bertobatan nasuha. Benar. Seperti itu Mas. Oke Mas, tapi ini ada dari netizen yang udah DM saya, katanya ini saya kok Mas Den katanya, saya kok ada merasa ganjil ya sama Mbak Sri katanya. Jangan-jangan Mbak Sri itu punya ilmu hitam. Gitu katanya. Karena kita nggak tahu kan Mbak Sri ini sebetulnya dari mana asalnya tiba-tiba datang ke padepokan dengan permasalahan antara rumah tangganya dengan Bang Mas Ardi yang saat ini sudah bercerai katanya, dan saat ini beliau sudah masa iddah. Nah, kita mengetahui persis kan bahwasanya si Rey ini masih ada kemungkinan kemungkinan besar malah kita berpikir gitu ya, akan terjadi lagi kebrutalan gitu. Dan kemungkinan apakah memang ini semua settingan yang tujuannya adalah Rey dan Sri ini berada di padepokan itu, bisa tahu apa yang sebetulnya ada di dalam padepokan itu, dan akhir-akhirnya malah menghancurkan kembali padepokan. Kalau gitu loh. Tadi Mbak Sri ini yang diragukan ataupun yang ditakutkan Mbak Sri ini ada ilmu hitam ya, ataupun ada niat dan tujuan yang buruk ya untuk mensupport Mas Rey ini, ibaratkannya dalam hal ingin mensukseskan kejahatan-kejahatannya lagi, kita belum bisa mengambil keputusan dan kesimpulan yang sebegitu mudahnya Mas Den. Karena apapun ceritanya, yang terpenting kita di sini tetap waspada dan selalu berhati-hati. Ya, dengan Mas Rey, Mbak Sri atau siapapun itu, ya, karena kita tidak bisa memberikan
tuduhan yang ataupun tudingan yang secara langsung itu takutnya nanti jadinya suudzon gitu loh. Makanya yang terpenting dengan hukum kita yang husnuudzon terhadap Mas Re dan Mbak Sri, mudah-mudahan dan insya Allah mereka itu niat dan tujuannya itu dengan baik seperti itu. Iya, tapi kita juga nggak bisa menyampingkan tanggapan dari netizen, Mas, yang sudah cukup lama memahami sifat dan karakter daripada si Re. Ya, benar. Dan orang-orang yang ada di sekitar Padepokan yang ingin menghancurkan Padepokan. Nah, Mbak Sri ini salah satunya. Netizen tadi seperti pertama kan mengatakan berpendapat beliau itu penganut ilmu hitam. Ya, ini ada juga yang mengatakan Sri ini adalah yang dirasuki oleh nenek Lau, gitu. Sehingga tujuannya sama-sama ingin bergabung ke Padepokan dan mengetahui kelemahan-kelemahan yang ada di Padepokan itu, Mas. Pokoknya dia tahu isi dalam Padepokan. Iya, ini netizen loh. Kalau netizen udah ngomong, saya pun nggak bisa ngomong apa-apa. Karena analisa netizen ini luar biasa loh. Analisa netizen. Jadi memang ada benaran juga yang disampaikan sama netizen tadi, ya. Jadi memang di sini kita itu udah dapat poin pentingnya, yang dimana Gus Idris ataupun padepokan-padepokan yang saat ini sedang dilalui oleh Mas Re, ya, dan Mbak Sri, itu kita harus lebih waspada dan hati-hati. Dan kita di sini juga harus banyak untuk memberikan atau apa ya, bisa kita bilang memberikan doa lah, ya, terhadap padepokan Gus Idris ataupun yang santri-santrinya yang di sana, agar mereka itu tetap terlindungi oleh orang-orang jahat atau dari rasukan-rasukan roh jahat. Seperti itulah, Mas Ded. Ya udah, kita gimana kalau kita selawatan? Kita selawat untuk Re dan Mbak Sri, ya. Tobat, ya. Kalau untuk Re-nya semoga benar-benar tobat, untuk Mbak Sri-nya semoga bisa melupakan apa yang terjadi sebelumnya di pernikahan sebelumnya, dan mudah-mudahan di pilihan keduanya ini, ya, mungkin mau sama Re ini betul-betul memang dia tahu siapa si Re sebetulnya, dan kalau terjadi apa-apa ke depannya dia sudah siap. Intinya semoga yang kedua ini pernikahan Mbak Sri langgeng sampai anak cucu. Amin. Yuk, selawatan kita masih. Mau selawat apa ya, Mas? Kita selawatan al-i'tiraf ya. Ya, kita apalagi yang terpenting di sini intinya kita mengingat kembali ke dalam dosa-dosa kita yang pernah kita buat, ya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Ilahi tulil firdaus fahabni taubatan wa ghafir dhunubi fa innaka ghafirud dhanbi azim. Ilahi nastulil firdaus wala qalanaril jahim fa'amli taubatan wa'afir dhunubi fa'innaka ghafirud dhanbi azim. Alhamdulillah.
Ya, alhamdulillah kita sedikit memberikan tadi sholawat al-iqtirab yang dimana di situ semua maknanya sangat luar biasa ya, terkhususnya untuk Mas Rey, Mbak Sri dan kita semua ya. Jadi di sini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar mereka itu tetap dibukakan kolbunnya ya, tetap dibukakan hati kecilnya itu untuk benar-benar bertobat, dan untuk Mbak Sri ya, tidak ada niatan atau tujuan yang buruk ya. Tetap di sini juga kita tetap sholawatkan, kita tetap doakan yang terbaik buat Padepokan Gus Idris ya, dan guru-guru besar kita, ahlul agama ya, dan para santri yang ada di dalam padepokan tersebut, terkhususnya untuk netizen-netizen juga yang ada di rumah ya. Kita sama-sama mendoakan. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, Oke. sampai sini dulu. Saya Ahmed dan Mas Roy mohon izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.